Oke, baik. Di pertemuan ke-13 ini untuk mata kuliah pemasaran digital, kita akan membahas tentang tiga hal ya. Membahas tentang tiga hal, yaitu call to action atau CTA, kemudian membuat backlink pada konten artikel yang dibuat. Ya, nanti saya studi kasus menggunakan blog yang dari blogger saja buat contoh. Kemudian memberikan unsur backlink dan CTA di dalam sebuah artikel yang sudah dibuat. Kalian bisa nanti studi kasus untuk website kalian di clickcheck.com. Oke. Oke. Saya akan jelaskan terkait apa itu call to action atau CTA. Mungkin sudah pernah saya jelaskan di beberapa pertemuan. Cuma dulu mungkin saya menyebutnya sebagai closing di akhir sebuah copywriting ya. Ya. Seperti kan terakhir kita di kelas offline, kita sudah pernah membuat landing page dengan menggunakan Elementor. Kemudian dalam landing page tersebut kalian membuat judul di atas, kemudian diakhiri dengan CTA atau button call to action atau button yang membuat orang memutuskan untuk mengklik atau membeli atau melakukan order. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah membuat sebuah konten di Instagram yang sudah saya post. Konsep CTA yang saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan high konversi dari tombol CTA, baik itu secara warna ataupun secara desain dan sebagainya ya. Oke. Nah, pada dasarnya sebelum seseorang itu memutuskan mau mengklik sebuah tombol, contoh di sini tombol saya mau pesan gitu ya, maka orang itu harus mendapatkan benefitnya terlebih dahulu, ya kan? Nah, ada beberapa berbeda terkait produk yang bersifat mahal dan produk yang bersifat murah. Nah, contoh misalkan di sini ada dua contoh tombol yang posisinya itu benefitnya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan tombol CTA. Kemudian ada juga tombol yang tombol CTA dulu, baru dijelaskan benefitnya. Ternyata menurut secara psikologis pemasaran, ya, untuk yang penjelasan di atas ini ya, bahwa untuk kategori produk yang bersifat mahal, ya. Untuk produk yang kategori mahal, ternyata lebih mengena atau lebih kena kalau seandainya kata dijelaskan dulu benefit apa yang didapat, ya kan? Benefitnya dulu, misalkan kalian beli skincare yang perempuan ya, misalkan Nusantari beli skincare nih, atau si Rahma beli skincare. Ada skincare yang seharga 100.000, ada juga skincare yang seharga 1 juta. Mungkin secara fungsi skincare sama saja ya, jadi membuat kulit lebih cerah dan sebagainya, atau mungkin membuat wajah lebih glowing dan sebagainya. Tapi untuk produk-produk mahal ya, produk skincare yang kategori yang 1 juta tadi, sebelum orang memutuskan beli mana nih yang 100.000 atau yang 1 juta, maka orang mau membeli sesuatu yang mahal kalau diberikan penjelasan manfaatnya atau kelebihannya apa saja. Misalkan dengan membeli skincare yang seharga 1 juta, benefitnya misalkan tidak mengandung merkuri, ya kan? Kemudian mampu membuat kulit lebih sehat, mampu membuat kulit lebih lembab dan sebagainya. Jadi untuk produk yang kategori mahal, maka berikan penjelasan manfaat apa yang didapat. Berbeda dan bertolak belakang kalau produknya itu sifatnya produk yang lebih murah harganya. Ya.
produknya lebih murah. Kalau produk murah biasanya contohnya ada di harga 100.000, langsung to the point aja, kasih harga promonya. Contoh di sini harga di sini adalah 100.000. Ya, 100.000. Ya kan? Nah, begitu muncul harga 100.000 langsung kasih tombol saya mau pesan, saya mau order dan sebagainya. Baru jelasin benefitnya. Kenapa? Karena biasanya kan segmen pasar kita pada umumnya terbagi dua. Ada segmen pasar middle up, ada yang middle low yang ke bawah. Orang-orang yang tertarik dengan barang-barang murah ya, tertarik dengan barang-barang level middle ke bawah, umumnya yang dilihat pertama kali adalah harga. Ya kan? Jadi contoh, kalian jalan-jalan ke mall. Ada dua toko, yang satu toko bermerek, yang satu toko yang tidak bermerek. Buat orang yang punya saldonya misalkan 500.000 di dompet, maka yang dilihat pertama adalah ini harganya berapa dulu. Ya kan? Yang dilihat adalah harganya. Makanya kalau kamu pernah belanja suatu barang yang kategori barangnya itu lebih mahal, maka biasanya label pricing, label harga itu tidak ditampilkan. Sebagai contoh, kamu bisa ke mall, ada dua toko handphone. Yang satu jual HP Android, ya, HP Android, misalkan yang sifatnya tidak terlalu terkenal ya. Satu lagi jual HP iPhone. Kalau kita mampir ke toko yang jual Android tadi, pasti ada poster, ada flyer, tulisannya harga mulai 1 juta, HP Android mulai dari 1 juta, HP Android harga di bawah 3 juta. Yang dimunculkan itu pricing, yang dimunculkan adalah harga. Tapi kalau kita mampir ke toko HP iPhone, harga itu tidak terlalu ditampilkan, tapi yang ditampilkan adalah lifestyle, gaya. Pasti ada poster gambar cowok cewek lagi cakep sambil foto-foto bawa HP yang ada logo Apple kegigit ya, Apple. Karena apa? Ada rasa lifestyle-nya berbeda, ya kan? Kemudian kita berangkat misalkan nih, atau enggak beli mobil deh. Beli mobil yang harganya 200 juta sama mau beli mobil Lamborghini misalkan. Pasti Lamborghini nggak sibuk nyebar brosur. Pernah nggak kalian di mall dapat brosur orang dari sales jualan mobil Lamborghini? Pasti nggak pernah kan? Atau enggak ada orang nyebar brosur sambil promosi mobil Ferrari misalkan. Kan jarang kan? Jangankan Ferrari, Lamborghini, kita jarang loh ada seller mall kita ditawarin brosur BMW sama Mercy. Kan jarang banget tuh, ya kan? Saya paling pernah ditawarin brosur BMW itu pas di mall Ion Sentul. Selebihnya nggak pernah ada. Itu pun dia buka stand di depan Starbucks gitu ya kan? Tapi berbeda kalau kita ke mall, hampir sering kita ditawarin brosur mobil yang di bawah harga 500 juta. Nah, dari situ udah berbeda ya. Nah, sehingga penawaran barang-barang mewah dengan barang-barang yang murah itu secara psikologis, peletakan benefit dan peletakan tombol CTA itu juga sesuatu yang berbeda, gitu ya. Nah, tergantung kamu produk yang kamu jual besok untuk UAS besok ini kira-kira masuk kategori produk yang mahal atau produk yang kategori murah. Ya, kalau produknya murah, ya tombolnya taruh di atas dulu. Jadi tombolnya bisa ada dua. Tombol langsung di atas sama tombol di bawah itu juga boleh. Jadi dua. Jadi khawatir yang orang yang di atas gak mau ngeklik yang di atas, ada tombol cadangan di bawah. Beda kalau tombol yang barang mahal ya. Lanjut. Nah, ini untuk peletakan tombol. Jadi tolong dibedakan ya. Kemudian
terkait warna juga berbeda ya, bahkan terkait apa namanya warna, ukuran font, jenis fontnya juga harus berbeda. Contoh di sini fontnya terlihat apa namanya, font itu terlihat tegas, mudah dibaca. Kan ada font itu yang susah dibaca ya, seperti itu font monotype cursiva, yaitu kan. Terus Comic Sans juga kategori meliuk-liuk ya. Jadi pilih aja font yang kira-kira tegas. Biasanya orang tuh pakai Times New Roman, pakai Arial, itu kan lebih tegas, secara dibaca lebih kelihatan ya. Nah, dan memberikan corak warna yang enak dilihat, bisa merah, bisa hijau dan sebagainya ya. Ini secara color sudah pernah kita bahas. Nah, penggunaan warna juga harus tahu kombinasi warna ya. Jadi pilihlah warna yang kira-kira itu sesuai, ya kan. Misalkan dia backgroundnya putih, maka tombolnya bisa warna merah, orange, dan hijau. Kenapa? Karena warna merah, orange, hijau kalau backgroundnya warna putih, dia tuh lebih terang, lebih kelihatan, ya kan. Apalagi kamu kan mau bikin landing page. Landing page itu kan target pasarnya adalah pengguna HP mobile ya, yang notabene lebih nyaman dibuka via HP ya. Kemudian bisa juga menggunakan langsung to the point seperti ini. Misalkan kalimat-kalimat promo diberikan di bawah kalimat tombol ya. Misalkan nih, saya mau pesan dan menghemat sekian ya. Nah, biasanya kalau yang begini-begini biasanya produk-produk yang bersifat middle low ya, middle ke bawah. Ya, jarang kita lihat target pasar middle up itu tertarik dengan promo. Teman-teman, tidak semua target pasar itu atau customer atau pelanggan itu tertarik dengan yang namanya diskon. Gak semua orang suka diskon. Jadi jangan berpikir semua orang suka belanja di TikTok Shop. Gak semuanya orang suka belanja di TikTok Shop. Meskipun TikTok Shop terkenal banyak promo, gak semuanya orang suka. Kenapa? Kalau seandainya kata orang banyak belanja di TikTok Shop, kan seharusnya Lazada sepi, kan seharusnya Blibli.com tutup. Nyatanya kan enggak, ada segmen pasar yang memang harga itu enggak masalah gitu loh. Atau enggak kalau kita ke mall, ada Pondok Indah Mall, ya kan, harganya juga lebih mahal daripada kalau kita ke ITC misalkan ya. Itu kan berbeda, ya kan. Atau enggak banyak orang belanja di Pasar Senen gitu ya, kan banyak tuh barang-barang yang mau dijual lagi, ya kan, lebih murah. Tapi enggak semua orang suka belanja di Senen. Belanja elektronik ada juga yang di Senen, ada juga yang di Glodok, ada juga Harko Mangga 2. Harga elektronik di Harko sama di Mangga 2 aja berbeda. Lebih mahal di Mangga 2 daripada di Glodok, lebih mahal di Glodok daripada Harko Mangga 2. Tapi kan pasarnya selalu ada. Jadi nggak masalah. Tergantung produknya dan target pasarnya. Seperti yang dulu pernah kita bahas tuh di STP ya, segmentasi target and positioning ya. Nah, kemudian terkait tombol, berikan efek-efek shadow yang tujuannya lebih kelihatan. Bisa shadownya modelnya seperti yang di atasnya warna kuning, atau juga tombolnya itu ada warna hitam yang terlihat mencolok gitu ya. Atau yang hijau ada shadow di bagian bawah, ada tanda shape berbentuk apa namanya, tanda panah ya, seperti itu ya. Jadi penggunaan CTA itu bisa menentukan orang untuk membeli ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi merasa lebih terlihat kontrol, lebih kelihatan penuh gitu ya. Dan kalau saya biasanya bikin tombol CTA itu kalau nggak di bawah, di atas. Jadi kalau misalkan tombol atas nggak diklik, orang scroll ke bawah, setidaknya yang di bawah bisa diklik gitu ya. Oke, itu yang tombol yang terkait CTA. Nah, kita coba membuat studi kasus. Nah, kemudian ada istilah backlink, ya kan? Tadi kan udah bikin CTA. Maka ada pembelajaran tentang bikin backlink. Apa itu backlink? Bukan Blackpink ya.
tapi backlink. Backlink itu semacam link yang diberikan menggunakan hyperlink yang tujuannya untuk meningkatkan link website utama yang disebar ke banyak web atau blog. Misalkan ini saya studi kasus di Blogger ya, salah satu blog sekolah SMK Mutiara Bangsa, buat contoh aja ya. Di sini saya membuat banyak backlink. Nih, mana ya? Nah, ini backlink nih tuh. Jadi kalau linknya di kursor digeser, dia mengarahkan ke link tertentu tuh. Dia mengarahkan ke sini linknya. Ya kan? Kemudian apalagi, nah ini juga link backlink. Maka kalau semakin banyak backlink itu mampu meningkatkan SEO ya. Misalkan ini juga sama nih, karnogipi.com. Jadi nggak cuma diketik aja tapi dikasih link tuh ya. Nah, dikasih backlink. Makanya kalau kamu bikin landing page, bikin artikel, banyak-banyakin kasih link ya. Kemudian nih linknya juga sama. Ini misalkan kalau ini linknya misalkan saya buatnya ke LinkedIn saya misalkan ya. Jadi link ini dia larinya ke LinkedIn. Nah, ini juga bisa ya. Jadi kalian biasakan kalau membuat sebuah konten kasih link. Kalau di sosial media itu konsepnya bukan backlink ya kalau di sosmed ya. Kalau di sosmed itu konsepnya dia itu nge-tag ya, di tag. Jadi di tag orangnya gitu ya. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau di konten, artikel dan sebagainya itu kamu gunakan backlink. Bahkan backlink juga bisa dalam bentuk banner. Ini contoh nih, ini kan banner nih. Bannernya ngelinknya kemana? Oh, ke sini. Ya, itu bisa. Maka nanti kalau kamu bikin artikel seperti yang kemarin di clickjack.com, nah itu memberikan dampak pada linknya. Misalkan ini STP-nya siapa nih? Mr. Risol. Yang posting siapa nih? Yang posting Brian ya, Zeskel. Di sini ada backlinknya enggak? Kita lihat di sini. Oh, ternyata dia tidak pakai backlink. Nah, ini juga sama nih. Ya kan? Kalau ada tulisan pesan sekarang juga, seharusnya di sini ada tombol CTA. Ya. Ada tombol CTA. Lari kemana? Bisa lari ke WA ya. Bisa lari ke tombol mana? Bisa lari ke marketplace ya, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh misalnya saya simulasikan membuat backlink ya, bikin backlink sama bikin apa tadi? Bikin kombinasi backlink dan CTA di sebuah artikel. Nah, misalkan ini adalah sebuah artikel, judulnya kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah, ya kan? Backlinknya sudah ada. Cuma di sini. Nah, bisa CTA taruh di sini, taruh di bawah. Nah, karena ini adalah blog, ya, menggunakan blog, maka tidak ada seperti landing page yang seperti kalian buat di Elementor. Nah, kalau ini konsepnya blog, maka mau nggak mau kita harus bikin tombol. Kalian bisa bikin tombol di Canva atau kalau nggak boleh juga download ya, misalkan ppdb button ya. Kalau untuk gambar, nah ini ada nih. Nah, oke, ini boleh dipakai nih. Ini CTA bisa ppdb online. Nah, di sini yang tulisan tangan bisa sebagai pengganti shadow tadi ya. Nah, misalkan kita masukkan yang ini, kita bikin CTA. Nah, setelah bikin backlink, coba dibikin tombol CTA di bawah. Saya upload gambar tombol ppdb button tadi ya, yang ini ya.
Ini sudah saya download. Oke. Kalian juga bisa bikin atau membuat sendiri secara custom menggunakan Canva. Oke, tombolnya belum muncul. Nah, ini muncul. Nah, ini ya. Kita taruh tengah ya. Nah, kita coba bikin linknya, dia lari ke ini deh, mana dia? Mari ke linknya ke ppdb gini ya. Nah, nih kita buat tombol CTA nya yang di blok tadi, kita arahkan ke landing page ppdb. Kita klik tombolnya, kemudian kita sisipkan link. Oke, ini saya hapus. Oke, sini ya. Linknya sudah mengarah ke sini. Nanti dan saya buat konsepnya dia open link new tab ya. Oke, saya terapkan. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan kombinasi antara membuat backlink dan tombol CTA ya. Oke, saya klik perbarui. Kita cek hasilnya. Ya. Nah, jadi ini promosinya di artikel. Nah, sama kamu di clickcheck.com juga sama. Artikel yang kamu buat, kamu bisa bikin tombol CTA yang mengarah ke link produk kamu di clickcheck.com. Makanya di clickcheck.com kamu itu kan kamu bisa posting artikel, juga bisa posting produk kan. Nah, misalkan di sini ada tentang apa nih? Beef spicy mayo, ya kan? Coba cari bikin artikelnya tentang resep mayo misalkan, itu resep beef spicy ya. Nanti linknya beli ke sini, itu juga bisa. Oke. Nah, contoh lain misalkan ini contoh landing page yang sudah dibuat yang memiliki unsur copywriting disertai dengan CTA ya. Oke. Jadi contohnya misalkan bisa seperti landing page-nya mubang.sch.id ya. Di dalam landing page-nya yang home, dia hanya fokus pada produk secara umum. Sama seperti website kalian, ada clickcheck.com yang isinya lebih ke umum. Jadi campuran produknya macam-macam. Kemudian ada landing page yang mengarahkan ke ppdb. ppdb yang ini, yang isinya tentang produk ya, produk yang mana tombol CTA-nya dia ditaruh di paling bawah. Ini dia tombol CTA berbentuk form ya, langsung terhubung ke WA. Kemudian selain juga ada tentang kalau di kalian tuh ini ppdb itu sama seperti dengan ini. Nih seperti katalog ya. Kalau website kalian clickcheck.com, nah ini katalog produk kalian. Oke. Sedangkan kalau di ini ada kegiatan, isinya tentang artikel gitu ya. Tentang artikel misalkan ya, tentang artikel. Kalau di web kalian di clickcheck.com itu ibarat kata adalah ini apa namanya, yang bagian berita ya. Link berita di mana ya? Nah, ini ya. Oh, kemarin belum dibuat ya. Ini nih. Dan pastikan artikel yang kalian buat apa? Tombol CTA-nya yang mengarah ke katalog tadi, produk kalian yang ke katalog.
Jadi si artikel ini buat pancingan aja, buat pancingan yang tujuannya lari ke produk kalian, ya kan? Dan jangan lupa dipasang backlink di artikelnya. Misalkan ini strategi STP Scratch Back 100 gaya, yang posting Riva. Oke. Nah, kalau misalkan ini adalah produknya Riva, coba di sini dikasih tombol CTA, pemesanannya kemana linknya, ya kan? Kemudian di sini juga perlu ditampilkan, misalkan Riva ini ada nggak linknya? Apakah bisa link backlinknya dalam bentuk link ke Instagram atau ke LinkedIn, ya juga boleh. Tapi pastikan berikan di bawah, diberikan tombol CTA. Kan kalau baca artikel gini aja nanti orang bingung, wah ini bagus juga nih ya, cuma belinya di mana ya? Orang nggak tahu kan. Tapi kalau ada unsur tombol CTA di bagian bawah, nah sehingga cukup membantu apabila orang lain yang ingin tertarik untuk memesannya. Nanti lebih detail nanti kita sampaikan di hari Sabtu ya, termasuk project yang akan nanti kita bahas.